nikmatun fil imani wal islam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini saya akan coba membahas tentang rukun iman yang selama ini kita laksanakan, yang selama ini kita percayai, yang selama ini kita jalankan dalam rangka menjalankan kehidupan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku khalifah di muka bumi ini. Kemudian selain daripada itu, di dalam menghadapi kehidupan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pun harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan rukun iman tersebut. Di dalam kitab Safinatun Najah saya menukil satu keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul iman sittatun an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Yang artinya rukun iman ada 6. Yang pertama antu minabillah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa malaikatihi, yaitu kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, juga kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala, dan kepada takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang bagus ataupun yang buruk, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang pertama antum minabillah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi 4 hal: wujudiyah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama mengimani wujudiyah atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Allah, maka hal tersebut ditunjukkan dalam banyak dalil, baik secara fitrah, secara akal, secara nas, maupun dalil-dalil panca indera yang lainnya. Yang pertama dalil fitrah. Secara fitrah semua makhluk termasuk manusia meyakini adanya penciptanya tanpa harus berpikir maupun belajar sebelumnya. Fitrah ini tidak akan menyimpang jika tidak ada yang merubah atau mempengaruhinya. Sebagian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitrah atau kelahiran seseorang, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawaihi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajilasihi. Kullun mauludin, setiap perkara, orang, manusia, dan makhluk yang lainnya, yuladu ala fitrah, lahir dalam keadaan suci. Fa abawaihi yahudiyanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Maka atas fitrah Allah Subhanahu wa taala semuanya suci, semua bayi yang lahir suci. Pak abawaihi, maka tergantung kedua orang tuanya, yuhawidanihi, akan menjadikan dia sebagai Yahudi, au yunasironihi, atau akan menjadikan dia Nasrani, au yumajisani, atau dia akan menjadikan seorang majusi. Ini adalah dalil fitrah Allah Subhanahu wa taala, yakni
ketika fitrah itu sudah ada, apabila tidak ada yang berubah, maka fitrah itu tidak akan berubah. Selanjutnya, dalil yang kedua adalah dalil akal, bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini pasti ada yang penciptanya. Tidak mungkin makhluk tersebut menciptakan dirinya sendiri atau tiba-tiba dengan sendirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 35. Selanjutnya, suatu hal yang menarik berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Jubair pada waktu ia masih kafir saat mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini, maka dia mengatakan, seakan-akan hatiku mau terbang, dan itulah saat keimanan mulai bersemayam dalam hatiku. Ini pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga yaitu dalil nas atau syar'i. Kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit semuanya menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kiranya tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan semua alam semesta dan seisinya. Jadi apabila masih ada orang yang meragukan, sudah tidak ada lagi alasan bahwa semua yang ada di alam dunia ini adalah semata-mata ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu dalil panca indera. Salah satunya yaitu dikabulkannya doa Nabi Muhammad SAW yang diminta oleh orang-orang kafir untuk menunjukkan adanya zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maka dikabulkannya doa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kisah tentang seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi Muhammad SAW saat berkhutbah meminta agar Allah menurunkan hujan. Maka Nabi pun berdoa, pada saat itu hujan pun turun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kekuasaannya. Ketika beliau diminta untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan, kata Nabi, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu, belah itu bulan. Maka terjadi belahlah bulan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, tidak ada sekutu baginya. Yang dimaksud dengan Tuhan yaitu Zat yang menciptakan, yang memiliki, mengatur dan memerintah alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54, ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian kita lanjut kepada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang paling taat, yang mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walahu ma fis samawati wal ard wa man inda la yastakbiruna an. Dan kepunyaannya Allah lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah, dan tiada pula merasa letih. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Anbiya. Iman kepada malaikat meliputi 4 perkara. Yang pertama
kita imani, kita yakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menghadirkan keimanan tersebut dimanapun kita berada. Ingat kalau kita mau bermalas-malasan, beribadah, ingat adanya malaikat pencatat amal baik dan buruk. Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, ingat ketika malaikat raqib dan atid selalu mendampingi kita kemanapun kita berada. Kemudian iman terhadap nama-nama mereka yang diketahui seperti 10 malaikat yang kita ketahui sesuai dengan tugasnya masing-masing. Seperti malaikat Jibril, tugasnya menurunkan wahyu. Kemudian malaikat Mikail menurunkan hujan dan membagi-bagikan rezeki. Kemudian yang lain-lainnya juga kita ketahui, malaikat raqib pencatat amal baik, malaikat atid malaikat raqib pencatat amal baik, malaikat atid pencatat amal buruk. Kemudian yang kita ketahui juga malaikat Malik sebagai penjaga surga, malaikat Ridwan sebagai penjaga neraka, malaikat Munkar Nakir tugasnya hanya menanyai manusia-manusia yang telah meninggal dunia. Baik. Yang rukun iman yang ketiga yaitu kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut turunnya benar dari Allah Subhanahu wa taala seperti kitab-kitab yang terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil dan terakhir adalah Al-Qur'an. Itu wajib kita imani semuanya. Kemudian mengimani nama-nama yang kita ketahui seperti tadi Al-Quran kita imani, kita jalankan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Taurat juga diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Adapun yang tidak diketahui namanya itu dikatakan sebagai suhuf. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka. Yang keempat, mengamalkan syariat yang ditulis kepada kita, yang ditujukan kepada kita, yaitu Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Satu, iman kepada hari akhir. Kita iman kepada adanya hari kebangkitan, dibangkitkannya semua manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzakh ke alam mahsyar. Innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-16. Kemudian beriman kepada yang kelima ini, iman kepada hisab, hari hisab atau hari perhitungan, dan yaumil jaza atau hari pembalasan. Yang terakhir yakni al-khaliq, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta. Dia yang menciptakan makhluk dari berbagai macam jenis makhluk, dari mulai malaikat, jin, setan, manusia dan seluruh pengisi alam ini adalah semata-mata ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walahu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Bagaimana kita ketahui manusia diciptakan yang begini sempurna. Semua makhluk Allah diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita wajib mengimani seluruh rukun iman yang ada pada umat Islam, dan terutama semuanya
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.